Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala kenyamanan yang kita rasakan, segala kesuksesan yang kita raih, segala tawa, senyum adalah murni karena karunia Allah Azza wa Jalla. Tapi kita juga susah. Sebagian kita sedang ada masalah. Sebagian kita mungkin sedang berpikir, mencari solusi untuk masalah yang dihadapi. Tapi ketahuilah tetap alhamdulillah. Karena kalau kau bandingkan segala permasalahan yang menimpamu, segala musibah yang menghampirimu, dengan satu nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, maka kau akan tahu ternyata nikmat Allah jauh lebih besar daripada musibah, petaka, bala yang datang menghampiri kita. Tapi manusia itu pelupa. Makanya kenapa Allah Azza wa Jalla seringkali mengingatkan kita akan nikmat-nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Jikalau kalian hendak menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, kalian gak akan pernah bisa menghitungnya. Tapi manusia adalah makhluk yang sangat kafir dan sangat zalim dan sangat kafir. Maka semoga Allah menolong kita dan membantu kita. Karena tanpa bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jal, kita nggak akan bisa jadi orang baik. Nggak bakalan bisa. Kita nggak akan bisa melangkah satu langkah pun. Kita nggak akan bisa duduk. Kita ini semua bisa duduk, karena bisa duduk di sini, bisa berbicara karena pertolongan dan bantuan Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah tatkala orang keluar rumahnya mengatakan Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita belajar. Dan semoga Allah memberikan manfaat atas apa yang diajarkan kepada kita. Dan Dia mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan menambahkan kepada kita ilmu. Kita telah memulai tafsir Al-Mudaththir. Kita tahu Al-Mudaththir diturun di kota Makkah. Bahkan 5 ayat pertama dari Al-Mudaththir merupakan ayat atau wahyu kedua yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Iqra, dan dengannya beliau diperintahkan untuk menyampaikan. Dan orang yang menyampaikan agama Allah ini, dia akan mendapatkan ujian dan cobaan. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah dan ditolak oleh kaumnya. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah beriman kepada beliau kecuali sedikit. Yang diriwayat Ibnu Abbas dikatakan 80 orang mungkin. 950 tahun. Sudah sedikit beliau dicemooh, disakiti, dimaki, dibuli. Bahkan oleh orang yang ada dalam rumah beliau sendiri, istri beliau sendiri, anak beliau. Tapi hal itu tidak membuat beliau berhenti berdakwah. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu cerita mereka menyampaikan agama Allah. Bahkan bagaimana Nabi Ibrahim
ditangkap oleh kaumnya, kemudian ditelanjangin, kemudian diikat, kemudian dilemparkan ke api. Itu sesuatu yang menanti jalan para pendakwah. Karena mereka adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan harta, tidak emas, tidak perak. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Oleh karena itu, setelah 5 ayat pertama yang kita baca, bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hari kiamat. Wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Suruh sabar. Kenapa? Ada kiamat nanti, dunia ini akan habis. Engkau tidak akan lama di muka bumi ini. Semua kelelahan, keletihan, kecapean, kegundahan, kegalauan, kegelisahan, ketidaknyamanan yang kau rasakan itu akan berakhir. Akan ada hari dibangkitkannya manusia. Engkau akan mendapatkan balasan atas semua yang kau kerjakan. Jadi beriman dengan hari akhir, beriman akan adanya pengadilan yang ditegakkan agar semua merasakan keadilan. Itu membuat manusia yang hidup termotivasi untuk terus berbuat baik dan bersabar menghadapi apapun yang terjadi. Karena dia tahu ini nggak lama. Terus nanti aku akan dapat balasan gitu. Ada hasilnya. Seperti seorang yang merantau di tengah hutan belantara. Lalu di sana ternyata dia kerjanya menambang emas. Dia nggak dapat sehari 2 hari. Tapi ada harapan dia. Ada emasnya di sini. Keluarganya menanti. Berpisah dengan jarak yang cukup jauh, pertemuan yang sangat jarang, tapi itu dikerjakan terus karena ada keyakinan ketika dia dapat 1 kilo emas, semua kelelahan itu akan terlupakan. Sebagaimana tatkala engkau meletakkan kakimu di surga Allah Azza wa Jalla, istirahat. Dan selama-lamanya. Bukan seperti tadi, orang penambang emas dapat emas 1 kilo, dia gembira, tapi dia harus kerja lagi, dia harus capek lagi. Sedangkan seorang muslim nantinya, ketika dia meletakkan kakinya, surga Allah Azza wa Jalla, selesai. Engkau akan lupa dengan semua kesusahan dan kesulitan. Maka kita harus sabar. Wali rabbika fasbir. Baik, kita akan melanjutkan mengkaji ayat 11 dan yang seterusnya berkaitan dengan adanya penentang-penentang dakwah yang dia pasang badan, dia adalah tokoh, orang kuat, yang terkadang kita harus berpikir berulang kali mencari solusi menghadapi orang yang seperti ini. Namun ada kondisi yang seharusnya kita tidak perlu menghadapi. Duh, gimana? Ya udah, engkau dakwah aja. Ini orang biarin. Nggak usah diurusin. Biarkan Allah yang mengurusi. Kalau kita sibuk ngurusin dia, maka waktu, energi kita akan habis untuk sesuatu yang kontraproduktif. Biarin aja. Ya, kita akan baca. Nah, tafadhol. Bismillah, lanjutan tafsir surah Al-Mudaththir dari kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir karya Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syaikh hafizahullahu ta'ala. Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahhattu lahu tamhida
ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersamanya, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran. Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan. Sesudah itu dia bermasa muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor. Tahukah kamu apa neraka Sakor itu? Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Sakor adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Barakallahu fiik. Kita lihat bagaimana Allah Azza wa Jal yang akan menyelesaikan para penentang dakwah. Sehingga seorang yang yakin dia akan bersabar. Walaupun terkadang tidak selesai hari ini. Karena memang ujian bagi para pendakwah, bagi umat Islam, ketika mereka memeluk agama Islam, apakah mereka benar-benar berpegang teguh dengan Islam, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, atau mereka hanya pura-pura? Maka ujian Allah berikan sebagai filter untuk melihat mana yang benar dan mana yang pura-pura. Kalau kita membaca ayat-ayat yang baru saja, yang isinya adalah ancaman Allah kepada mereka yang berusaha untuk menghalangi dakwah ini, di dunia Allah akan selesaikan urusan dengan mereka, apalagi di akhirat nanti. Nah, kita baca tafsirnya. Allah Jalla wa'ala berfirman, seraya mengancam orang jahat yang sudah dikaruniai berbagai nikmat dunia. Lalu dia ingkar terhadap berbagai nikmat tersebut, dan bahkan menggantinya dengan kekufuran. Serta dia membalasnya dengan keingkaran terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Lagi mengada-ngada terhadapnya dan menganggap ayat-ayat tersebut hanya ungkapan manusia. Barakallahu fikum. Iya, disebutkan di beberapa referensi bahwa orang jahat yang dimaksud dalam ayat ini atau sebab turunnya ayat ini adalah berkaitan dengan Al-Walid ibn Mughirah Al-Makhzumi, tokoh Quraisy yang terkenal kekayaannya. Bahkan dia sangat dituakan dan dihormati.
Dikatakan bahwa Ka'bah itu setahun yang mengganti kiswahnya adalah Al-Walid bin Mughirah. Tahun depan yang ganti adalah kelompok-kelompok orang Quraisy. Jadi setahun sendirian Al-Walid bin Mughirah, setahun Quraisy yang lainnya tolong menolong, gotong royong untuk memberikan kiswah kepada Ka'bah. Ayahnya Khalid bin Walid. Dia orang yang benar-benar cerdas, bijak, menurut pandangan kaum Quraisy. Namun kita akan tahu, kenapa orang yang cerdas, orang yang pinter, kok nggak dapat hidayah? Kok malah diancam masuk sakor? Terkadang sebagian orang yang dikasih kelebihan oleh Allah Azza wa Jal, dia menjadikan akalnya sebagai sandaran. Timbangan kebenaran ya akal dia. Dia tidak mau menerima wahyu. Ada kesombongan di dirinya. Dan itu termasuk penghalang hidayah yang paling menakutkan, sombong. Dan ayat ini berlaku untuk siapa saja yang mengikuti jalannya Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzum. Mereka akan mendapatkan ancaman ini. Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Di antara nama Allah itu Al-Mannan, yang banyak karunia-Nya. Dan Allah mengingatkan manusia, engkau itu aku kasih ini loh. Itu dari aku loh, kata Allah. Ini dari aku loh. Dan seharusnya orang ketika diingatkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, dia sadar kemudian dia bertobat. Ini Al-Walid ibn Al-Mughirah, enggak, tambah jadi. Orang yang hatinya sudah tertutup. Ya, walaupun kita datangkan 1.000.000 kiai, maka tetap dia akan menolak. Rasulullah SAW datang membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Dan dia terpesona dengan indahnya susunan dan kata-kata Al-Quran ini. Tapi gara-gara sombong, dia tolak gitu loh. Baik, kita akan baca. Nah. Allah telah menghitung berbagai nikmat yang telah Dia berikan kepadanya, di mana Dia berfirman, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Maksudnya, dia lahir dari perut ibunya seorang diri tanpa membawa harta dan anak. Kemudian setelah itu Allah memberinya rezeki. Barakallahu fiik. Nah, dia lahir dan kita semua lahir jamaah nggak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Allah menciptakan kita sendirian tanpa ada sekutu bagi Allah. Dan kita juga dilahirkan sendirian, tidak memiliki siapa-siapa. Kalau orang tua kita membiarkan kita akan mati dimakan semut mungkin. Ini menunjukkan betapa lemahnya manusia. Engkau duduk aja nggak bisa. Duduk. Makan nggak bisa, makan sendiri nggak bisa. Kita lihat ya, orok yang baru lahir, dia bisa apa sih? Bisanya hanya menangis. Lapar menangis. Haus menangis. Buang kotoran menangis. Sakit menangis. Nggak bisa apa-apa dia. Namun manusia kalau lupa dengan asalnya, dia akan berubah. Kita punya istilah ya buat orang-orang yang sombong, yang congkak ya, dengan orang yang telah berbuat baik sama dia, dikatakan apa? Nih kacang lupa sama kulitnya. Nih kacang lupa sama kulitnya.
Di sini Allah Azza wa Jalla mengingatkan, biarkan aku, dharni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Aku sendirian menciptakan dia, dan dia dalam kondisi sendirian, tidak bisa, tidak memiliki apa-apa. Itu manusia gitu. Baik, kemudian Malam mamduda, harta benda yang banyak, yakni luas lagi banyak. Naam, wa ja'altu lahu malam mamduda. Dia dulu nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, sendirian, lalu kami jadikan buat dia harta yang berlimpah ruah. Para ulama menyebutkan bahwa di antara yang menyebabkan orang itu jadi congkak, jadi angkuh, melampaui batasannya adalah harta. Kita lihat ya, sekitar kita. Ada orang-orang yang dulu nggak punya apa-apa. Dia nggak sombong, dia nggak pernah pamer, dia nggak pernah congkak. Ketika Allah kasih, dia jadi pamer, berbangga diri. Jadi harta ini memiliki efek samping yang buruk. Kalau kita salah menyikapinya. Ni'mal malu salih fir rajulis salih. Sebaik-baiknya harta yang baik kalau di tangan orang baik gitu loh. Jadi kalau yang pegang tuh harta orang baik, maka dia akan tahu bagaimana harta ini tidak membuat dia congkak dan menyelamatkan diri dia. Ana ketemu sama satu orang ya, yang dia haji sama kita, hafizahullah ta'ala. Kalau ngelihat dia dengan ngelihat ana, kayaknya ana lebih kaya dari dia. Ya mungkin lihat HP-nya atau tas ana yang dikasih orang ya. Ana tas dia, ya Allah, tas biasa aja. Dia pakai tas yang merek Indonesia, ya, brand Indonesia gitu, brand Indonesia yang biasa aja, no profil. Bajunya juga brand Indonesia. Padahal duitnya triliunan. Duitnya triliunan, tapi nggak membuat dia congkak dan sombong. Nih orang, duitnya nggak sampai setengah T. Kadangkala dia sudah congkak dan sombong. Ada orang-orang kayak gitu. Maka Allah sebutkan, wa ja'altu lahu malam mamduda. Engkau sendirian keluar dari perut ibu, engkau nggak bisa apa-apa, engkau nggak punya apa-apa, lalu engkau bisa seperti ini karena Allah yang kasih sama engkau. Yang seharusnya orang itu sadar, loh ini bukan karena usahaku, bukan karena perjuanganku, ini karena Allah yang kasih sama aku. Yang seharusnya orang itu jadi sadar. Tapi ini Al-Walid bin Al-Mughirah dan orang-orang yang sejalan sama dia, yang kalau dikasih lupa. Dia kalau bicara hartanya Al-Walid bin Al-Mughirah, dia memiliki harta yang berkembang. Jadi punya usaha. Kan ada orang punya duit tapi mati duitnya, artinya sudah segitu aja duit dia. Tapi dia punya harta yang berkembang. Disebutkan dalam beberapa referensi, Ibnu Abbas mengatakan, kana lahu baina Makkah wa Taif ibil wa hujur wa na'am wa jinan wa abid wa jiwal. Di antara kota Mekah dan Taif, dia punya onta-onta, ya, dia punya kambing-kambing, dia punya binatang ternak, dia punya kebun-kebun, dia punya budak-budak. Dia orang yang terhormat, jemaah. Al-Walid bin Al-Mughirah ini, jemaah. Cuma tadi memang hartanya ada efek buruknya.
Engkau jadi ingin pamer gitu loh. Karena orang berpikir loh, kalau aku punya harta nggak dipamerin buat apa? Makanya kalau kita lihat beberapa penjahat ya, itu ketahuan karena dia pamer kekayaannya. Akhirnya ketahuan nih duit dari mana engkau gitu loh. Engkau apa sih usahamu? Pekerjaanmu apa? Kok bisa pakai barang yang mahal banget gitu. Karena ternyata memang efek buruk dari kekayaan itu telah masuk di dirinya. Maka dia ingin memamerkan. Ya, akhirnya dia sendiri yang akan menderita. Jadi Allah sebutkan di sini bahwa Allah telah menjadikan buat dia harta yang luas sekali. Dikatakan bahwasanya Al-Walid bin Mughirah ini orang yang spesial jemaah. Dia salah satu orang agung memang jemaah. Bahkan dia mengatakan Anal Wahid ibnul Wahid. Aku ini yang satu dan anaknya yang satu. Artinya secara kehormatan, kemuliaan, kekayaan, ia bisa disebut Al-Walid ini orang nomor satu di Mekah. Bapaknya juga sama. Orang nomor satu. Jadi yang satu anaknya orang nomor satu pula. Tapi Allah ingatkan engkau satu, engkau nggak bisa apa-apa sebenarnya. Sendirian engkau lahir, nggak bisa apa-apa. Bapaknya juga sama. Tapi kenapa kemudian kau jadi congkak? Gara-gara kasih harta sama Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian Selain itu, Allah juga mengaruniakan kepada dia wabanina syuhuda dan anak-anak yang selalu bersamanya. Mujahid mengatakan, artinya anak-anak mereka itu selalu hadir bersamanya, tidak bepergian untuk berdagang, tetapi urusan tersebut ditangani oleh budak-budak beserta orang-orang bayaran mereka. Sedang mereka sendiri hanya duduk di dekat ayah mereka untuk bersenang-senang semata. Yang disebutkan oleh As-Suddi, Abu Malik, Asim bin Umar bin Qatadah, mereka ini berjumlah 13 orang. Ibnu Abbas dan Mujahid mengutarakan mereka berjumlah 10 orang. Sungguh, demikian merupakan nikmat yang sangat luar biasa menyenangkannya, yaitu kebersamaan mereka di dekatnya. Barakallahu fikum ya. Kita lihat disebutkan di sini. Wabanina syuhuda. Banin itu anak laki-laki. Ya, dia punya anak bukan hanya laki-laki, tapi dia punya anak laki-laki yang untuk dibanggakan. Dan anak laki-lakinya ini selalu ada bersamanya. Kita lihat sekarang ya di zaman modern kayak gini, kayak orang, anaknya berapa Pak? Anaknya alhamdulillah, anak-anak 5 umpamanya. Oh putra-putri ya, putra semua gitu loh. Tapi satu ada di Jakarta, satu ada di Bandung, satu ada di Jogja, satu ada di Papua, satu ada di Makassar. Bapak di mana? Di Jember. Ada anaknya? Nggak ada. Nggak ada, sendirian anak. Walid tidak. Disebutkan dia punya anak, dia mengatakan 10. Putranya, belum putrinya. Putranya. Walid ini sepupunya siapa? Abu Jahal. Al-Walid ini tadi 10 anaknya yang putra-putra selalu ada bersamanya. Ada di Mekah, nggak kemana-mana. Bukan lagi safar kayak, lagi dagang yang menunjukkan oh mereka sedang merantau, mereka sedang mencari rezeki, mereka sedang enggak. Sudah settle bapaknya, seakan-akan semua anaknya dibikinkan rumah-rumah mewah, nggak usah kemana-mana. Terus bagaimana dengan bisnisnya? Mereka sudah mengambil manajer untuk menjalankan bisnisnya. Anak-anaknya makan siang kumpul ya. Ada acara ini semua anaknya ada bersama dia. Benar-benar nikmat jemaah. Ya kita sendiri kalau dapat nikmat kayak gitu ya Allah ya. Ketika orang dikasih tahu anaknya, alhamdulillah anaknya ada di sini semua gitu loh. Ini nggak jauh sih ada di sini, ada di sini. Makan malam bareng. Ada acara
rapat, ini Al-Walid diapit oleh anak-anaknya yang 10. Karena Walid sampai tua umur, sampai 90 ke atas ya. Dengan anak-anak yang selalu mendampingi ayah. Ini nikmat. Cuma sekali lagi, kadang-kala nikmat itu digunakan untuk berbangga-banggaan yang mengantarkan kepada keangkuhan dan kecongkakan. Maka apa gunanya harta kalau ternyata jadi petaka buat kita? Makanya ada orang yang ingin kaya tapi sampai mati nggak kaya. Bersyukurlah kepada Allah. Boleh jadi Allah menyelamatkanmu dari efek samping kekayaan itu. Sehingga engkau hidup tawadhu. Bahkan Nabi SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Kesederhanaan itu termasuk dari iman. Ya. Jadi kadang-kadang kita perlu ya tidak menampilkan kekayaan. Ya udah, pakai baju biasa, pakai sandal biasa, mungkin naik kendaraan umum ya, berkumpul sama orang-orang yang biasanya mungkin kendaraan pribadi terus ya, sekali-kali naik kendaraan umum. Untuk apa? Untuk menghancurkan kecongkakan dan kesombongan di diri. Engkau mungkin dihormatin orang, tapi kalau engkau di kendaraan umum nggak ada yang kenal sama engkau. Jadi biasa aja engkau duduk. Nggak ada yang mempersilahkanmu. Nih Allah kasih nikmat Al-Walid. Wabanina syuhuda. Ketika anak-anak orang kaya di Mekah berangkat ke Syam 1 bulan, 2 bulan baru balik ya. Kalau tanya mana anakmu lagi ada di Syam, oh anakmu lagi ada di Yaman, yang ada di mana? Walid, la. Anaknya ada terus. Maka hati-hati kalau Allah kasih nikmat kepada kita, jangan sampai kita kufur itu nikmat. Di antara adab yang Allah berikan adalah kita dibiarkan tenggelam dalam nikmat itu dan kita lupa mensyukuri. Taib. Kemudian Wa mahadtu lahu tamhida, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Maksudnya, aku telah berikan kepadanya berbagai macam harta, perkakas rumah tangga, dan lain-lain. Allahu Akbar jemaah. Jadi Allah persiapkan untuk Walid ini sebuah kehormatan dan kemuliaan. Jadi orang-orang di kampungnya itu kalau mau minta pendapat, ya, minta arahan, minta penyerahan, mereka berangkatnya ke Walid bin Mughirah. Allah kalau tadi dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya hartanya itu antara Mekah sama Taif. Taib. Ada yang lebih dari itu yang Allah berikan kepadanya. Ini menunjukkan lebih Allah berikan. Kulapangkan wa mahattu lahu tamhida. Sampai dikatakan wasa'tu lahu ma bainal Yaman ila Syam. Kata Ibnu Abbas, aku luaskan buat dia antara Yaman dan Syam. Karena perdagangan Quraisy itu kan Yaman dan Syam. Seakan-akan dia adalah penguasa dalam perdagangan di sana. Tapi dia nggak kemana-mana. Dia bersama anak-anaknya berada di kota Mekah, mendapatkan penghormatan dari orang-orang. Maka disebutkan bahwasanya aku sempurnakan, seakan-akan Allah aku sempurnakan bagi dia kebahagiaan dunia. Sehingga dia menjadi orang yang terhormat. Bahkan dikatakan Raihanatu Quraisy. Aroma wanginya Quraisy. Tapi ya manusia itu kalau dia ambisinya dunia, apabila Allah berikan kepadanya 1 triliun, dia ingin 2 triliun. Dikasih 2 triliun, dia ingin 3. Dikasih 3 triliun, dia ingin 10. Nggak akan pernah dia puas. Kecuali ketika tanah menyumpal mulutnya. Dan ulat-ulat memakan perutnya. Baru dia selesai berhenti.
Ini wali itu udah dikasih sama Allah. Benar-benar dia orang terkaya dan paling terhormat di kota Mekah. Nah, lanjutkan. Yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, yakni orang yang ingkar, yaitu kufur akan nikmat-nikmatnya setelah dia mengetahuinya. Barakallahu fikum. Dia minta tambahan. Dia ingin terus mendapatkan kehormatan ya. Jadi orang kalau gila hormat, terkadang dia akan melakukan perkara-perkara yang membuat dia nggak selamat. Orang kalau sudah gila hormat, makanya kita lihat ya, orang kadang kala ingin viral, cari popularitas ya. Karena dia sudah gila, dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan hal itu. Yang akhir ceritanya, dia nggak selamat. Kalau kita masuk ke proyek-proyek besar, maka di pintu masuk, di alat-alatnya tertulis sebuah kata-kata yang panjang yang mengatakan utamakan keselamatan. Orang kalau sudah gila hormat, dia berarti tidak mengutamakan keselamatan. Karena dia akan tidak selamat dengan gila hormat. Al-Walid bin Al-Mughirah ingin mendapatkan tambahan. Terus ya seperti minum air laut yang tidak pernah puas. Dan ya Allah mengatakan nggak ada tambahan. Sudah mentok sampai situ. Terus engkau akan turun. Kekuasaanmu akan berkurang. Kekayaanmu akan berkurang. Kehormatanmu sedikit demi sedikit akan hilang. Kemudian engkau akan meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Dan kita melihat orang yang di atas nunggu turun, maka usahakan turunnya pelan-pelan. Ada orang yang menggelinding turun masuk ke jurang. Al-Walid dikasih kesempatan, dikasih harta, diperdengarkan kepadanya Al-Quran. Dia mendengar langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan lewat orang lain. Ya, tapi gara-gara dia menentang demi kehormatan dan kejayaan yang dia miliki, ya akhirnya yang ada tadi kehancuran dan kebinasaan buat dia. Barakallahu fiik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'urhiquhu sa'uda." Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Mujahid mengatakan, yakni penderitaan yang diakibatkan oleh azab. Qatadah mengatakan, yaitu azab yang tidak ada henti-hentinya. Demikian itu pula yang menjadi pilihan Ibnu Jarir. barakallahu fikum. Iya, Allah akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Orang itu biasanya bicara kehormatan dan kemuliaan, dia akan dipanggil. Ya, kepada Bapak Al-Walid Ibn Al-Mughirah diharap maju ke depan untuk mendapatkan penghargaan. Biasanya kayak gitu tuh. Orang kalau naik itu dikasih penghargaan. Tapi ternyata Allah akan membuat dia mendaki. Dan pendakian itu memayahkan. Hari-hari dia adalah beban. Beban secara mental, secara fisik. Karena tadi sedikit demi sedikit kekuasaan, kemuliaan, kehormatan dia akan terkikis. Dia naik, tapi bukan naik pangkat dan kehormatannya.
dia naik untuk lebih capek dan lebih lelah. Allah akan berikan kepadanya azab yang tidak ada henti-henti. Apa penyebabnya? Kenapa dia dikasih azab yang tidak henti? Kita akan tahu. Ternyata Al-Walid bin Al-Mughirah ini adalah orang yang menentang dakwah padahal dia tahu dakwah itu benar. Nah, kita lanjutkan. Firman Allah Jalla Jalaluh, innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan, yakni kami bebani dia dengan pendakian. Dengan kata lain, kami dekatkan dia dengan azab yang sangat berat lantaran jaraknya yang sangat jauh dari keimanan. Karena dia telah memikirkan dan menetapkan, yakni dia merenungkan apa yang akan dia katakan mengenai Al-Quran pada saat ditanyakan kepadanya, maka dia pun berpikir, ungkapan apa yang bisa dia buat. Wa qaddara, dan menetapkan. Maknanya ialah merenung. Kemudian lanjutkan. Faqutila kaifa qaddara thumma qutila kaifa qaddar. Maka celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Ini adalah doa keburukan untuknya. Barakallahu fikum. Jadi Al-Walid bin Al-Mughirah ini, dia ketika mendengarkan Al-Quran disebutkan kalau dia mendatangi kaumnya dan menyampaikan kepada kaumnya bahwa apa yang dia dengar adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bukan syair. Walid mengatakan, aku adalah orang yang paling ngerti tentang syair. Ini bukan syair. Susunan kata-katanya tidak mirip dengan syair. Dan kita tahu, kata Walid, bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam tidak pernah bikin bait-bait syair. Nggak pernah dia. Ucapan ini ucapan yang manis, yang menyegarkan, yang terus memberikan manfaat. Bukan omong kosong. Oh, kalau gitu ucapan tukang tenung. Bukan, kata Walid. Enggak. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad alaihissalam hidup bersama mereka, nggak pernah melakukan perdukunan, ramalan, nggak pernah. Jadi kaumnya bingung. Kemudian Walidlah yang diminta untuk berpikir. Maka dikatakan di sini, kenapa akan dibebani dengan pendakian yang memayahkan? Al-Kalbi mengatakan bahwasanya Sa'uda itu adalah batu besar di neraka yang batu itu licin. Dia akan diperintahkan untuk naik ke atasnya. Disebutkan juga kemudian dia ditarik dengan rantai, dia naik, dipukuli punggungnya dengan besi-besi yang melukai dia, dia naik ke atas sana. Kemudian kalau dia sampai atas dijatuhkan lagi, nanti diperintahkan naik lagi terus seperti itu. Gara-gara apa? Tadi dia memikirkan dan menetapkan. Innahu fakkara wa qaddar. Dia mikir apa gitu loh. Ucapan yang tepat tentang Al-Quran ini. Al-Quran ini apa? Syair bukan. Sihir bukan. Perdukungan bukan. Terus apa gitu loh. Penduduk Mekah sudah memberikan ide-ide mereka dalam rangka melabeli Al-Quran. Apa istilah sekarang itu? Memframing.
Itu apa sih ini? Ini apa ini? Supaya orang-orang tidak belajar Al-Quran dan tidak mendengarkan Al-Quran. Walidlah yang menjadi konseptor sekarang. Diminta oleh kaumnya karena dia dianggap orang yang paling bijak di sana. Maka gara-gara dia mikir, gara-gara dia menetapkan, maka dia celaka. Nah, lanjutkan. Kemudian dia memikirkan, yakni melakukan pandangan ulang dan perenungan. Abas, sesudah itu dia bermasam muka, merengut, yakni menarik kedua matanya dan mengerutkan dahi. Wabasar, dan merengut, yakni sinis dan tampak benci. Dari kata itu pula muncul ungkapan Taubah bin Humair, وَقَدْ رَابَنِي مِنْهَا صُدُودٌ رَأَيْتُهُ وَإِعْرَاضُهَا عَنْ حَاجَتِي وَبِسُورِهَا. Dan aku dibuat ragu oleh beberapa rintangan yang aku temukan, dan penghalangan serta kesinisannya terhadap kepentinganku. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Orang cerdas itu biasanya yang akan melakukan perenungan. Kemudian dia memikirkan dampak-dampak dari apa yang akan diucapkan. Maka Al-Walid nggak langsung melabeli Al-Quran. Karena dia cerdas, mahir. Maka dia memikirkan, kalau aku ucapkan ini, apa dampaknya? Orang percaya tidak gitu. Maka dia melakukan perenungan demi perenungan yang akhirnya dia akan memberikan label. Dan dari fokusnya dia merenungkan, disebutkan di sini bagaimana dia mengkerutkan dahinya. Kalau kita lihat ya, orang itu mikir. Itu yang dilakukan oleh Walid. Dia benar-benar memeras semua kepandaian dia dan energi dia demi memberikan label kepada Al-Quran, yang label itu akan disahkan oleh penduduk Mekah. Mereka akan mengikuti Al-Walid. Dan betul, mereka mengikuti Walid. Maka betapa besarnya dosa dia. Yang seharusnya orang dikasih akal ini memikirkan mana yang benar lalu mengikutinya. Ini enggak. Bagaimana dia memikirkan? Menolak kebenaran. Dia yakin bahwasanya Al-Quran tidak seperti yang dikatakan oleh penduduk Mekah. Tapi bagaimana caranya menolak kebenaran? Walid menjadi konseptor utama. Dia aktor utama. Nah, lanjutkan. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Tsumma adbar wastakbar." Kemudian dia berpaling dan menyombongkan diri, yakni berpaling dari kebenaran dan kembali dengan sikap sombong lagi enggan tunduk kepada Al-Quran. Lanjutkan. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Seraya berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari, yakni sihir yang dinukil oleh Muhammad dari orang-orang sebelumnya, dan dia menceritakannya dari mereka. Lanjutkan. Maka itu dia berkata, in hadza illa qaulul bashar. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia, yakni bukan firman Allah. Adapun orang yang disebutkan di dalam redaksi ayat-ayat di atas bernama Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, salah seorang pemimpin Quraisy. Semoga Allah melaknatnya. Barakallahu fikum. Kita lihat ya, setelah dia merenung, memikirkan ya, bertafakkur, ternyata dia berpaling dan menyombongkan diri. Seakan-akan dia mendapatkan ide cemerlang yang akan digunakan untuk label wahyu yang diturunkan kepada Nabi alaihissalam.
Apa kata dia? Dia mengatakan, in hadza illa sihrun yu'thar. Al-Quran ini tidak lain hanya sihir yang dipelajari dari orang-orang sebelumnya. Ucapan Al-Walid ini sangat bertentangan dengan pernyataan dia yang dia katakan ketika dia mendengarkan Al-Quran. Artinya dia mendengarkan lalu dia spontan memberikan penilaian. Apa kata Al-Walid ketika dia mendengarkan Al-Quran? Yang dikatakan oleh Al-Walid, inna alaihi la talawah wa inna a'lahu la muthmir wa inna asfalahu la mughdik wa innahu ya'lu wa la yu'la alaihi. Al-Walid mengatakan sesungguhnya pada Al-Quran ada kemanisan yang memikat. Bagian atasnya penuh dengan buah. Bagian bawahnya penuh limpahan air. Ia tinggi dan tak ada yang bisa menandinginya. Itu pernyataan Al-Walid spontanitas. Jujur dia. Jadi kalau kita mau tahu orang bohong itu, maka dia akan mikir bagaimana menciptakan kebohongan, bagaimana menyusun kata-kata dusta agar diterima. Tapi yang spontan biasanya jujur dari hatinya. Dan itu yang dilakukan oleh Al-Walid. Dia mengakui, inna alaihi la talawah. Gimana dia mengatakan Quran ini manis, memikat. Penuh dengan buah gitu loh. Jadi orang kalau dengar Quran, ya Allah, ini bukan omong kosong. Bukan seperti syair-syair yang dibuat oleh bangsa Quraisy, oleh sastrawan dan pujangga bangsa Arab. Enggak. Bukan juga komat kamit penyihir ya, mantra-mantra, enggak, jelas. Kalau namanya mantra itu kadang-kadang enggak jelas. Dan ucapan ini enggak ada yang bisa nandingin udah. Kok setelah dia dipaksa oleh kaumnya, karena khawatir kehilangan pamor dia, kehormatan dia, akhirnya dia memberikan pernyataan yang sangat tidak relevan dengan Al-Quran. In hadza illa sihru yu'thar. Ini tidak lain hanya sihir yang dipelajari, yang diturunkan dari orang-orang terdahulu. Lalu kata dia, in hadza illa qaulul bashar. Ini hanya omongan manusia. Ya, kalau omongan manusia silahkan ditiru. Al-Quran sudah memberikan tantangan kepada bangsa Quraisy dan sampai hari ini tantangan itu masih terbuka. Kalau ada yang mengatakan Quran ini omongan manusia, berarti dia mengatakan seperti yang dikatakan Al-Wali. Al-Quran ini kalamullah. Bukan Nabi yang menyusunnya. Bukan Nabi yang membuatnya. Bukan Jibril yang mengarangnya. Tapi tanzilum min rabbil alamin. Allah menurunkannya. Maka di sini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang tadi adalah Al-Walid bin Mughirah. Ya, dia benar-benar ingkar setelah Allah memberikan kepadanya kekayaan, kekuasaan, kehormatan, kemuliaan, pamor. Tapi ternyata apa yang Allah berikan kepadanya tidak mengantarkan dia kepada Allah. Tapi dia berpaling dan sombong. Kita tahu yang namanya sombong itu batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dan biasanya sombong itu dekat dengan orang-orang yang berkuasa, dekat dengan orang-orang kaya. Karena dia punya yang dia sombongkan. Walaupun nggak selalu ya orang kaya sombong. Seperti tadi yang Anda ceritakan, ada orang-orang kaya yang tawadhu, bahkan kita nggak tahu kalau dia orang kaya.
Sebaliknya ada orang-orang yang sebenarnya nggak kaya, tapi gara-gara penampilannya, gara-gara arogansi dia, ya pernyataan-pernyataan dia sehingga kita berpikir dia orang kaya. Enggak padahal. Baik. Kita tahu kenapa Allah Azza wa Jal kemudian memberikan hukuman buat Al-Walid bin Mughirah dengan ucapannya sa'urhiquhu sa'uda. Kita tahu sebabnya. Baik. Azab apa lagi yang Allah akan berikan kepada dia? Karena kita tahu azab di neraka itu bermacam-macam modelnya, beragam metode disiksanya orang. Yang jelas semua akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalan dia. Apa yang Allah akan berikan kepada Walid selain yang tadi kita baca? Nah, lanjutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Sa'uslihi saqar. Aku akan memasukkannya ke dalam saqar. Maknanya, aku akan menenggelamkannya ke dalam neraka saqar dari semua sisinya. Lanjutkan. Selanjutnya, Allah berfirman, Wa ma adraka ma saqar. Tahukah kamu apa neraka saqar itu? Hal itu untuk menggambarkan kengerian dan kedahsyatannya. Kemudian Allah menafsirkan hal tersebut melalui firman-Nya, La tubqi wa la tadhar. Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, yakni yang memakan daging, keringat, urat-urat, dan kulit-kulit mereka. Setelah itu akan digantikan dengan yang lainnya. Pada saat itu mereka tidak mati dan tidak juga hidup. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Buraidah dan Abu Sinan serta yang lainnya. Lanjutkan. Dan firman Allah Jalla wa'ala, Lawwahatul lil bashar. Neraka saqar adalah pembakar kulit manusia. Mujahid mengatakan, yakni yang membakar kulit. Abu Razin rahimahullah mengemukakan, membakar kulit sehingga menjadi hitam legam, lebih legam dari malam hari. Barakallahu fikum ahibati Firman fillah. Allah tabaraka wa ta'ala, Alaiha tis'ata asyar. Di atasnya ada 19, yakni dari para malaikat Zabaniyah terdepan, sedang postur mereka tampak besar lagi kasar. Barakallahu fik. Kita lihat di sini Allah berjanji akan memasukkan dia ke saqar. Walid masih hidup ya. Ketika ayat ini turun, Al-Walid ibn al-Mughirah masih hidup. Ini sebagai bukti Al-Quran adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Walid nggak masuk Islam. Sebagaimana Abu Lahab dengan turunnya tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab nggak masuk Islam. Mungkin dia bisa berpikir bagaimana caranya aku mengatakan Quran ini nggak benar. Ini buktinya aku masuk Islam. Enggak. Mereka tetap di atas kekufuran mereka. Apa itu saqar? Disebutkan di sini. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Allah syama'aya. Saqar tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Sebutkan di sini dia akan membakar daging. Kemudian di sini disebutkan keringat ya. Sepertinya bukan keringat, tapi adalah otot-otot mereka ya. Jadi keringat ini, tunggu. Iya.
Jadi terjemahan keringat ini al-uruq. Nah, jadi mungkin yang tepat al-uruq itulah yang artinya urat-urat, uruq. Sedangkan al-a'sab terjemahannya adalah saraf-sarafnya, siapa? Jaringan saraf ya. Jaringan saraf. Nah, jadi memakan daging, memakan otot-ototnya, urat-uratnya, saraf-sarafnya, kemudian kulit-kulit mereka. Jadi nggak ada yang tersisa dari tubuh mereka. Seharusnya orang ini kan mati. Kalau kita di dunia ada orang terbakar, kadangkala dia mati padahal ya cuma gosong aja. Atau matinya karena sesak nafasnya. Kalaupun terbakar, ada yang terbakar kulitnya sama dagingnya masih tersisa sebagiannya. Kita tahu ada yang namanya luka bakar 80%, 70%, ada yang 100% mungkin ya. Seperti itu. Luka semua. Kalau ini la tubqi wa la tadar. Habis semua jemaah. Tulangnya masih ada mungkin. Dia masih hidup. Lalu Allah kembalikan kulit, daging, otot, urat, saraf mereka kembali dia nyata. Kemudian dibakar lagi. Terus dia akan berteriak-teriak ya. Bagaimana Allah menyebutkannya tentang penghuni neraka yang tentunya salah satunya adalah Al-Walid ibn Mughirah. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna. Mereka teriak-teriak karena siksaan itu. Mereka minta dikeluarkan, mereka minta dibalikin ke dunia. Nggak ada. Nggak ada kesempatan itu lagi. Allah udah kasih waktu agar orang itu bisa kembali kepada Allah. Dan Al-Walid bin Mughirah sampai tua loh jemaah. Kasih umur yang panjang. Tapi dia tetap menolak mengikuti kebenaran. Ya dia meninggal dunia akhirnya dengan penuh kegundahan dan kegelisahan. Al-Walid bin Mughirah ini. Dan dia tidak sempat kembali kepada Allah SWT. Disebutkan bahwasanya anak-anak Walid ada 3 yang masuk Islam. Di antaranya adalah Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid. Tadi kalau dikatakan dia bangga dengan anak-anaknya, memang anaknya tokoh juga gitu loh. Anaknya itu tokoh juga. Yang dibanggakan. Salah satunya Khalid, ada Hisham ibn Walid juga, ada satunya. Ada 3 orang dari putra-putra Al-Walid yang masuk ke dalam Islam. Adapun ayahnya, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke neraka Sakor dan dia akan merasakan bagaimana penyiksaan yang sangat menyakitkan dan orang-orang berharap mati karena siksaan tersebut, tapi orang itu tidak akan mati. Dia akan terus merasakan siksa itu. Alaiha tis'ata asyar. Ya. Di atasnya ada 19 malaikat. Yang kalau kita membaca beberapa buku tafsir yang menyebutkan mereka adalah malaikat-malaikat yang sudah dicabut rahmat dari hati mereka. Kita tahu di dunia ini, ana baca atau ana dengar ya, ada pasukan-pasukan. Dulu cerita ketika Iran ya menyerang Syam ya, menyerang Suriah, itu ada pasukan elitnya yang namanya Shibbiha. Shibbiha ini pasukan hantu mungkin ya mereka ya, atau punya makna lain. Yang orangnya ini kayaknya udah disuntik sesuatu yang nggak ada kasih sayang, bayi-bayi diinjek kepalanya, disembelih sama mereka, udah dicabut rahmatnya. Dikasih suntikan yang menyebabkan dia akhirnya nggak sayang lagi gitu, nggak ada rasa kasihan.
Itu di dunia yang mereka ya kecil ya, manusia biasa. Tapi malaikat-malaikat yang 19 ini besar-besar. Dan pemimpin dari semua malaikat penjaga neraka adalah Malik. Maka bagaimana penghuni neraka itu teriak-teriak, wanadau ya Malik. Mereka teriak, wahai Malik. Karena tahu sudah minta tolong sana, minta tolong sini nggak bisa. Mungkin kita bisa minta syafaat kepada pemimpinnya. Wanadau ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Mintakan kepada Tuhanmu agar mematikan kita. Mereka minta kematian. Dan Allah termasuk yang minta kematian tentunya. Apa kata Malik? Malik mendiamkan, tidak menjawab. Jadi siksa itu bukan hanya siksa fisiknya, batinnya pun tersiksa. Didiamkan sama Malik, mereka teriak-teriak. Di beberapa referensi tafsir dikatakan 1000 tahun. Diam, wallahu a'lam. Setelah itu Malik mengatakan, innakum makithun. Kalian akan tetap. Nggak ada cerita mati. Kematian sudah disembelih. Dan kalian akan tetap di sana. Wallahi jamaah, kita punya kesempatan yang tidak akan terulang. Kesempatan untuk masuk surga Allah dan selamat dari api neraka. Ya kita perlu berjuang. Dan memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah mematikan kita husnul khatimah. Karena kalau bicara dunia, kita pasti meninggalkan. Tapi ketika kita meninggalkan dunia, apakah kita akan masuk surga? Atau ternyata kita akan lewat neraka dan memasukinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fiik. Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Ana baca pertanyaan pertama dulu Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizakallah izin bertanya, Ustaz, apakah harta yang menjadi petaka buat kita itu menunjukkan ketidakberkahan asalnya harta tersebut Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Kalau pertanyaannya, apakah harta yang mengantarkan kepada petaka itu menjadi indikator bahwa menghasilkan hartanya ini tidak dengan cara yang berkah, dengan cara yang baik. Nggak selalu ya, nggak selalu. Boleh jadi dia dapat harta yang halal. Halal dia dapat. Tapi gara-gara ambisi dia, akhirnya harta itu jadi nggak berkah. Dia umpamanya jelas-jelas dia punya sawah, kemudian dia bercocok tanam, dia dapatkan hasil, halal nih semuanya. Tapi kalau ternyata dia punya ambisi, yang ambisi ini mengantarkan orang itu ya lupa dengan halal haram nanti. Oleh karena itu, pertanyaan berkaitan dengan harta pada hari kiamat kan dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dua pertanyaan. Dari mana ke mana? Boleh jadi dapatnya halal, tapi keluarnya nggak halal. Boleh jadi dia dapatnya nggak halal, keluarnya ke haram. Jadi yang perlu dilakukan memang bermuhasabah. Boleh jadi tadi masalahnya adalah masalah sumber dari harta ini yang bermasalah, atau masalahnya hati orang yang menerima harta ini kemudian mengantarkan kepada ya ketidaktaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ni'mal malus salih fir rajulis salih. Sebaik-baiknya harta yang baik itu kalau di tangan orang baik. Kan berarti ada harta yang soleh tapi di tangan orang gak baik.
Contoh anak dapat warisan, jelas-jelas halal dia dapatnya. Halal. Dia dapat warisan. Orang tuanya mungkin kaya raya, punya perkebunan, ini itu. Ini harta baik. Tapi karena yang pegang orang yang nggak soleh, jadi petaka. Maka sebaik-baiknya harta yang soleh itu kalau di tangan orang soleh. Sehingga ia akan mengantarkan dia kepada kesolehan dan menjadikan dia tidak teraniaya dengan harta yang dia miliki. Mungkin seperti itu, tapi tetap menjadi bahan renungan ya. Kalau ternyata harta yang kita milikin kok nggak berkah gitu loh, apa sumbernya? Boleh jadi memang, atau boleh jadi masalahnya di kitanya. Kitanya yang punya ambisi yang menyebabkan harta itu kurang bermanfaat buat kita. Yang akhirnya juga membuat orangnya ya hanya congkak, sombong ya. Harta itu menjadi bahan kesombongan aja. Ada iri, dengki di hati orang itu. Karena dia ngelihat yang lainnya kok lebih kaya dari dia, kok ini, punya itu. Berarti masalahnya di orangnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khairan Ustaz. Ini mungkin juga mirip Ustaz. Izin menyampaikan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizakallah, apakah kisah yang terjadi di dunia ini Ustaz selalu berulang dari kisah sebelumnya Ustaz? Apakah kisah Walid Al-Mughirah ini yang Allah sempurnakan kebahagiaan dunia, tapi tidak bersyukur dengan nikmat dan dia sombong Ustaz, maka kehancuran dan kebinasaan untuknya? Apakah akan terjadi juga di masa sekarang ini Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakallah khair. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kalau bicara kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, kisah-kisah dalam hadis-hadis Nabi SAW, apakah mungkin berulang? Mungkin sekali. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada nabinya agar bercerita. Faqsusil qasas. Ceritakan kepada mereka. Supaya mereka ambil pelajaran. Kalau hal itu mungkin terjadi. Kisah tentang 3 orang ya, yang botak, yang kulitnya rusak, yang buta. Mungkinkah kembali terjadi? Mungkin. Tapi dengan aktor yang berbeda, dengan kondisi yang beragam. Tapi inti ceritanya, nih orang susah, kemudian dikasih kaya sama Allah, oh ternyata dia nggak bersyukur. Itu berulang, kita melihat yang seperti itu. Maka kisah-kisah itu diberikan agar kita ambil pelajaran. Cerita Qarun, apakah mungkin terjadi? Mungkin ada. Orang-orang yang kaya, yang dia merasa kekayaannya itu karena usaha dia ini itu. Allah bikin gempa. Allah bikin longsor. Itu mungkin terjadi. Tapi kondisinya ya tadi. Mungkin perubahan aktor dan perubahan kondisi orang tersebut. Tapi inti ceritanya sama aja. Walid bin Mughirah ada, sampai hari ini ada orang-orang mungkin yang mengulangi ucapan Walid. Yang menentang Al-Quran, yang mengatakan Al-Quran itu hanya rangkaian kata-kata yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, ucapan manusia, bukan kalamullah. Ada yang mengatakan seperti itu. Bahkan berusaha untuk menguatkan pernyataan dia dan keyakinannya dengan dalil-dalil seperti itu. Maka kita kalau baca Quran, kita akan bertemu dengan macam-macam cerita. Tujuannya itu diceritakan agar kita mengambil pelajaran. Karena hal itu mungkin terjadi. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu Allah putar di antara manusia ya. Bicara kemenangan, ini jaya, kemudian dia runtuh. Ya seperti itulah cerita yang kita lihat di sejarah dan kita akan menghadapinya. Tapi yang jelas, wal aqibatu lil muttaqin. Happy ending itu buat orang-orang yang bertakwa. Happy ending itu buat orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita berusaha untuk ya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kepada kita akhir yang baik dalam kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Ana membaca pertanyaan yang pertemuan terakhir belum sempat dibaca ya Ustaz ya, dengan sedikit
ada beberapa yang Ana tidak sebut, insya Allah tidak merubah pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam Aku warahmatullahi ingin wabarakatuh. bertanya tentang kehidupan bertetangga Ustaz. Kami sekeluarga tinggal di lingkungan rumah susun Ustadz. Lingkungan kami termasuk lingkungan yang toksik seperti tetangga, termasuk RT ya, sering memutar musik keras-keras dan anak tetangga pun sering sekali bermain tanpa memikirkan jam istirahat Ustadz. Kadang sampai larut malam. Saya sebagai seorang ibu seringkali menegur bahkan tidak digubris dan lebih sering diabaikan. Apakah kami termasuk orang-orang yang terzolimi oleh tetangga, Ustadz? Apa yang harus kami lakukan mengingat selama kami tinggal di sana hal tersebut terus terjadi, sedangkan untuk pindah rumah atau lingkungan keuangan kami masih belum mencukupi Ustadz. Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. 4 faktor kebahagiaan. Kita tahu itu. Faktor eksternal ya. Sebenarnya kebahagiaan itu kan di hati kita. Tapi ternyata ada faktor eksternal menjadi pelengkap kebahagiaan seseorang. Yang pertama, al-jarus saleh, tetangga yang baik ya. Kemudian yang kedua, istri yang soleha, pasangan hidup yang baik ya. Yang ketiga, rumah yang luas. Yang keempat adalah kendaraan yang nyaman. Oleh karena itu kalau kita lihat berkaitan dengan tetangga ini, Rasulullah SAW di banyak hadis itu berlindung kepada Allah dari tetangga yang buruk. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min jari su'. Doa lainnya, Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril muqamah fa inna jaral badwi yatahawwal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat tinggal. Karena kalau tetangga Badui itu bisa berubah. Tetangga Badui itu bisa berubah. Karena Badui itu hidupnya nomaden. Jadi mereka nanti pindah ya dengan tenda mereka, dengan semuanya. Nanti cari lahan, kemudian semua bikin tenda. Bisa ganti tetangganya. Karena kita tahu anak nggak mau tetanggaan sama Fulan. Anak mau bikin agak jauh. Karena udah tahu Fulan ini nggak baik gitu umpamanya. Kalau tetangga tempat tinggal rumah nggak pindah, nggak bisa. Tadi katakan, mau pindah berat. Karena belum punya kemampuan. Kalau Badui ya sudah. Kita sabar nih 40 hari, bentar lagi pindah lagi. Kita bisa menjauh. Apa yang harus dilakukan? Kalau dikatakan tadi, apakah kami termasuk terdolimi? Boleh jadi engkau terdolimi sama tetangga-tetanggamu. Nabi SAW mengatakan, Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Qulna man ya Rasulullah. Demi Allah orang itu nggak beriman. Demi Allah orang itu tidak beriman. Demi Allah orang itu tidak beriman. Kata Nabi SAW. Akhirnya sahabat mengatakan, siapa ya Rasulullah? Orang itu siapa? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan orang. Tanda iman itu berbuat baik kepada tetangga. Tanda iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Tapi kan sekarang yang bertanya ini bukan tetangganya, yang tanya ini orang yang sedang terdolimi. Maka nasihat ana, engkau mungkin yang pertama tadi perlu memperbanyak doa. Perlu memperbanyak doa. Berlindung dari tetangga yang buruk. Baik, yang kedua, engkau perlu memberikan hak tetanggamu. Kita ini seringkali nuntut tetangga untuk berbuat baik, sedangkan kita belum berbuat baik sama tetangga. Apa kebaikan-kebaikan yang sudah engkau lakukan? Nabi SAW mengatakan, "Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ajiran." Kalau engkau masak ya, masak kuah daging itu banyakin kuahnya, lalu engkau perhatikan tetangga-tetanggamu, bagikan kepada mereka ya, kasih hadiah sama mereka. Jadi kita nih hendaklah jadi tetangga yang baik. Kita hormatin mereka, mereka kan nggak baik. Tunggu dulu. Engkau kan mengatakan mereka nggak baik, engkau ngasih nasihat nggak digubris, boleh jadi penyebabnya engkau yang belum baik sama mereka. Tapi kalau engkau berusaha berbuat baik sama mereka,
Engkau masak, punya sesuatu, bagikan ke tetangga, anak kita kirim ke tetangga. Udah jauh, nggak usah ngomong musik dia yang keras ya, bermain mereka nggak tahu waktu. Bagaimana kita berbuat baik dulu sama mereka. Secara manusiawi, kalau kita berbuat baik terus sama orang, orang itu jadi malu sama kita. Kalau kita minta sesuatu, bang, mohon dikecilin bang ya, nggak tanpa marah-marah kita, anak kita masih lagi tidur, oh iya, kita berusaha berbuat baik. Yang terjadi kadang-kala kan tadi, kita ini awalnya hidup nafsi-nafsi, kita juga nggak peduli sama tetangga juga nggak peduli sama kita, lalu ketika tetangga ganggu, kita menuntut hak kita. Sahih engkau menuntut hakmu, tapi engkau belum memberikan hak tetanggamu. Yang kita diperintahkan untuk memuliakan mereka, berbuat baik kepada mereka. Bagaimana Abdullah bin Amr bin As ketika dia nyembelih kambing. Lalu dia berkata kepada membantunya yang sedang ngulitin kambing, "Idza faragta," kalau engkau sudah selesai ngulitin tuh kambing, "fabda bijarinal Yahudi." Yang pertama engkau kasih tetangga kita yang Yahudi. Sampai murid-muridnya heran. Al-Yahudi, yang kau kasih yang Yahudi. Kita tahu bagaimana kelakuan Yahudi. Kata Abdullah bin Amr bin As, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril, kata Nabi SAW, terus-terusan mewasiatkan kepada aku, memerintahkan kepada aku agar aku berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira tetangga akan dapat warisan. Dari seringnya Jibril ngasih wasiat, tetanggamu ya, berbuat baik sama tetanggamu ya. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As mengamalkan. Sampai tetangga Yahudi kasih duluan. Kenapa? Karena khawatir anak buahnya ini nanti kalau bagi-bagi yang Yahudi diakhirkan. Maka tolong kasih duluan. Di situ juga ada unsur tadi, mencegah keburukan orang ini. Kalau tadi engkau nuntut hakmu, tapi engkau belum berbuat baik kepada dia, akhirnya engkau nggak digubris. Karena selama ini engkau juga nggak peduli sama kita, kok sekarang tahu-tahu engkau peduli sama kita, merasa terganggu sama kita. Maka tolong kita nih berusaha, ini upaya, ini sebuah upaya dari kita untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya berbuat baik kepada tetangga. Nah, setelah itu tadi kita berbuat baik, tapi ternyata dia tetap zat responnya ini, dan itu ya udah kita berdoa tadi nggak berhenti, dan boleh jadi pada akhirnya memang kita harus pindah. Solusi, engkau dikasih ujian sama Allah seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kita bisa melatih diri agar terbuka terhadap nasihat agama Ustaz, meskipun nasihat itu terasa berat dan bertentangan dengan khairan Ustaz? Barakallahu fiik. Nah, ini bicara bagaimana melembutkan hati ya, agar kita mudah menerima nasihat. Apa yang harus dilakukan? Perbanyaklah zikir. Perbanyaklah zikir. Ruh kita ini membutuhkan asupan vitamin ya. Kemudian makanan-makanan yang menyebabkan dia jadi sehat. Ketika seorang banyak zikrullah, hatinya jadi lembut. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingat kematian. Orang yang ingat kematian, biasanya juga hatinya akan lembut. Kemudian, hidup berdekatan dengan orang-orang miskin. Itu juga membuat hati kita jadi lembut.
Kalau kita lihat, kebanyakan pengikut para nabi itu orang-orang lemah. Ada orang-orang kaya, ada, tapi kebanyakan orang-orang lemah. Karena orang lemah itu mudah menerima kebenaran. Dia nggak sombong. Apa sih yang mau aku sombongkan? Aku memang nggak punya gitu. Jadi kita perlu mendekat dengan orang-orang miskin ya. Yang itu juga akan membuat hati kita lembut. Yang keempat, memperbanyak istighfar. Karena penyebab hati jadi keras, sulit menerima nasihat adalah dosa. Dan cara membersihkan hati dari karat-karat dosa adalah dengan memperbanyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Teruslah engkau beristighfar dan kau rasakan. Ketika engkau banyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Dikasih nasihat itu seneng kita. Kita bisa meneteskan air mata. Tapi ada kondisi orang yang udah berapa tahun anak gak pernah nangis semuanya. Berarti ada masalah dengan hatinya. Karena hati yang subur akan mengeluarkan mata air. Yang mata airnya adalah air mata dia. Jadi lembut hatinya, menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu mungkin beberapa yang harusnya dilakukan seorang hamba agar mudah mendengarkan nasihat ya. Karena wadah nasihat itulah hati tadi ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Itu ada peringatan tuh, yang bisa diambil pelajaran. Orang bisa memperbaiki diri. Tapi buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Buat siapa yang punya hati. Artinya hatinya dalam kondisi yang siap untuk menerima. Lalu dia mendengarkan dan memperhatikan. Dia hadir gitu loh. Nggak absen dia di situ. Karena kadang-kadang ada orang hadir kajian ya. Tubuhnya aja. Jiwanya sedang main HP, dia sedang WA fulan. Engkau ada di majelis ilmu tapi hatimu nggak ada di sono gitu loh. Berarti engkau di tempat lain. Maka tadi kenapa kadang-kadang nasihat nggak masuk? Karena engkau sedang nggak di situ. Maka usahakan ketika mendengarkan nasihat, engkau hadirkan full dirimu. Hatimu, pendengaranmu, dan ruhmu hadir. Aku ada di sini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin ke pertanyaan terakhir, nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga dan selalu dalam kebaikan yang banyak. Allahumma Boleh Anda bertanya dengan 2 pertanyaan Ustaz? tafadhali. Nah. Pertanyaan yang pertama, apakah di ayat 11 hingga 30 itu khusus untuk Walid seperti surat Munafikun untuk Abdullah bin Ubay? Yang kedua, mengenai hulu Ustaz. Ya. Saat seorang wanita mengajukan hulu, apakah saat dia mengucapkan pertama kali itu bahwa dia tidak ingin kembali ke suaminya itu sudah jatuh hulu atau bagaimana Ustadz? Seperti jatuhnya talak yang seorang suami saat mengucapkan talak, berarti saat itu udah talak pertama dan saat itu sudah jatuh tempo untuk pertama kali hingga 3 bulan itu Ustadz. Jadi pertanyaannya bagaimana tentang hulunya Ustadz? Barakallahu Syukran fiik. Ustaz, jazakallah. Barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Kalau bicara apakah ayat ini khusus? Ya enggak. Ayat ini umum ya. Jadi ayat yang sebab turunnya khusus bukan menunjukkan bahwasanya ayat itu hanya untuk Walid, hanya untuk orang itu. Karena Allah tidak menyebutkan Walid di sini. Allah umum buat siapa saja yang melakukan seperti itu. Tapi memang sebabnya adalah Al-Walid. Jadi untuk orang-orang seperti Walid, ya ayat ini akan berlaku buat dia. Ancaman itu akan berlaku buat dia. Jadi al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi standar, menjadi patokan, yang menjadi tolak ukur adalah keumuman lafaz itu dan bukan kekhususan sebabnya. Seperti itu. Ini yang menjadikan Al-Quran adalah kitab yang relevan untuk setiap zaman, setiap masa, setiap tempat, sampai kapanpun.
Adapun yang kedua, bicara seorang wanita ketika mengajukan khulu ini kan harus diterima dulu oleh suaminya. Dia hanya mengajukan. Kalau suaminya mengiyakan, baru terjadi khulu. Tapi kalau istri mengajukan, ya aku akan kembalikan maharnya, aku nggak mau lagi hidup sama engkau ya, udah engkau minta berapa seperti itu pengajuan. Karena tetap yang yang dapat menjatuhkan khulu itu adalah suaminya. Istri hanya mengajukan atau suami mengajukan. Suami mengajukan, engkau kalau memang mau pisah sama aku, ya udah balikin maharnya. Kata sang istri, oke, aku balikin maharnya. Nah, ini terjadi kesepakatan khulu itu. Jadi khulu itu memang ada keridhaan dari perempuan dan ada persetujuan dari suami. Kalau hanya pengajuan belaka, yang mengajukan tinggal tadi apakah suami mengiyakan atau tidak. Ini kalau memang dia khulu. Kalau dia minta cerai beda. Artinya dia nggak mau mengembalikan mahar, dia kepingin diceraikan oleh suaminya. Kalau khulu kan menanggalkan dirinya dia. Dia ingin melepaskan diri dari suaminya dengan cara menebus. Kalau dia minta suaminya menceraikan dirinya, dia nggak akan balikin apa-apa. Maka kalau bicara khulu tadi, ingat di situ adalah penebusan seorang wanita akan dirinya kepada suaminya yang membutuhkan persetujuan suaminya. Jadi kalau dia cuma mengajukan belaka, sang suami tidak mengiyakan, ya nggak terjadi khulu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi buat para wanita yang ingin berpisah sama suaminya, hendaklah dia berusaha untuk bermusyawarah dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mencintai dia, bukan orang-orang yang dia cintai, tapi orang-orang yang mencintai dia. Dan berusaha untuk minta pilihan dari Allah terlebih dahulu, apakah memang perpisahan menjadi solusi atau bertahan demi mendapatkan ridha ilahi. Itu yang terbaik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.